Kembali lagi di Basnas, Baca Sastra Nasional. Kali ini saya sudah bersama dua narasumber saya, yakni ada Cik Ido dan Cik Ahdan. Kali ini kita akan ngobrol santai, tapi dengan obrolan yang penuh makna. Yakni kita akan membicarakan tentang sastra-sastra yang ada di Indonesia yang cukup populer. Pertama nih dari Cik Ido. Dari kapan sih Anda suka sama sastra itu? Kalau saya sih dari mungkin tahun lalu ya, pertengahan tahun, saya udah mulai membaca sastra, mulai dari karya-karya fiksi yang menyangkut paut dengan tema sejarah maupun karya-karya sastra fiksi yang menyangkut kehidupan. Berarti sudah sedikit lama lah ya Anda suka sastra ini. Ya cukuplah, alhamdulillah kalau untuk di Batam. Untuk Cik Ahdan, dari kapan suka sastra? Kalau gua sih suka sastra tuh udah dari kecil ya. Apalagi tentang dongeng, puisi itu udah sangat-sangat wow sih. Nah, kecil baca itu. Berarti saya ini termasuk ketertinggalan ya. Baru kemarin saya ini maksudnya terjun ke dunia sastra gitu. Suka membaca-baca ya novel, puisi itu. Tapi emang sangat asik gitu sastra ini. Yang menurut saya sih asik ya, emang asik sih karena memang dari sastra tuh kita bisa tahu gimana sih sebenarnya sudut pandang penulis yang berbeda dari sudut pandang kita sendiri sebagai orang awam. Iya, iya. Apalagi kalau eh, bacaan yang pas untuk diri kita, apalagi sesuai karakter sih. Iya. Benar-benar. Kalau dari kalian ini apa namanya? Suka sastra yang bergenre apa biasanya? Kalau saya sih yang udah pasti fiksi sejarah ya, karena Sejarah. apa ya, fiksi sejarah itu kadang kan tidak ada kesesuaian, bahkan sejarah dari buku pelajaran sendiri sama sejarah yang ditulis oleh para penulis dalam fiksi sastra itu sangat amat berbeda, dan kita menemui sudut pandang baru tentang sejarah, apalagi terutama sastra Indonesia ini dari penulis-penulis tersebut. Kalau dan apa biasanya genre yang biasanya? Paling melekat sih romance ya. Romance ya. Pasti romance. Emang Di kalangan anak muda. iya. Kalau dari kalangan kita tuh kayak romance tuh lebih masuk gitu ya. Benar sih. Lebih kita tuh bisa menikmati, benar-benar menikmati sastra itu. Benar. Apalagi kalau jomblo ya. Nih, kalau ini kan tadi udah genre ya. Kalau dari jenisnya itu tuh apa sih kalau menurut kalian tuh yang cocok untuk kita sekarang itu yang untuk dibaca itu yang seperti apa? Kalau dari saya sendiri ya, karena Indonesia sedang marak-maraknya krisis kayak berkata Orde Baru Part 2 gitu. Jadi sepertinya kita cocoknya baca ada dua di sini, Rasina dan Laut Bercerita. Itu cocok sekali untuk dibaca sekarang agar kita tuh melek gimana sih sebenarnya keadaan politik dan dalam-dalamnya tuh gimana. Ya emang Laut Bercerita nih kayak menurut saya tuh emang suatu novel yang the best menurut saya ini. Di sini tuh Leila tuh menuliskan tuh kayak mengaduk rasa kita gitu. Kayak mengingatkan kita pada zaman-zaman 98 gitu. Berat ya. Sebenarnya agak-agak gimana gitu ngomongnya. Kalau kalau saran gimana? Kalau menurut gua ya, Iya. kalau yang belum pernah baca Laut Bercerita, boleh deh dibaca. Menggugah apa ya? Pikiran tuh berpikir kritis gimana sih terancamnya para aktivis-aktivis kampus yang ingin menyuarakan. Tiba-tiba hilang gitu aja ya. Tiba-tiba hilang gitu aja. Agak amat kan ya. Aduh, ini dekengannya agak-agak itu. Emang tapi kalau menurut saya ya, novel ini kalau semuanya untuk orang-orang yang baru terjun gitu ya, baca-baca novel, itu tuh agak bingung. Soalnya tuh ceritanya tuh emang apa ya, berbalik-balik gitu kan. Kadang di awal itu bertema sejarah, kekerasan, tapi di tengah-tengahnya ada romance-romansnya sedikit gitu kan. Kalau menurut kalian, apa sih yang berkesan dari Laut Bercerita ini? Coba dari King Adam. menurut saya kalau
paling kesannya dari novel tersebut itu sih, para pemuda yang sangat berani menyuarakan pikiran, ya para pendapat berkumpul menjadi satu, Iya, menyuarakan bagaimana sih cara negeri ini menjadi adil untuk Wah, itu ya. kalangan menengah ke bawah. Itu sih. Kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya bercerita nih ngajak kita untuk berpikir kritis, mau baca buku. Bahkan tokoh-tokohnya itu kan diceritanya kan rela sembunyi-sembunyi baca bukunya Pak Pramudia, terus kemudian mereka diskusikan, mereka copy, terus di bawah jaringan para pemerintah-pemerintah agar bisa terus membaca gitu loh, agar kita tuh selalu kritis iya emang. gitu kan. Berarti Anda ini termasuknya yang cukup mengamati gitu ya. Kalau saya belum terlalu nyantol gitu tentang alat riset. Maksudnya belum terlalu nyantolnya tuh belum terlalu ingin mendalami. Soalnya tuh kelam sekali gitu loh menurut saya tuh. Saya jadi takut terharu. Cuma Mas, saya ingin bertanya kan, untuk Ci itu kan suka Iya. banget tentang perbukuan. Apakah sekejam itu Mas untuk para aktivis menyuarakan keadilan? Ya padahal kan padahal kan kalau menurut saya para aktivis itu tuh memang tindakan-tindakan yang benar ingin membuat kemajuan terhadap negara. Kok malah ibaratnya ya dihilangkan gitu. Nah, gimana pasti orang-orang itu takut sama orang yang pembaca buku terutama, karena orang pembaca buku itu positif, lebih melek terhadap kritis, dan akhirnya jika pemerintah itu dikritisi dan ya kelihatanlah kesalahan-kesalahannya, terus bobroknya gimana, akhirnya mereka takut kekuasaannya terajal, akhirnya kayak gitu ya. Itu menurut pendapat saya ya, ini kok agak dalam gini ya. Waduh. Ya intinya kan nggak pengen kritik gitu katanya. Masa ada apa-apa sampean ya Mas? Aduh. Dan kalau kan kita Siap. orang dalam ada kok. Kalau ini kan ya ada lah beberapa aktivis yang sulit gitu kan pada masa Orde Baru itu. Seperti yang di dalam bercerita itu. Kalau menurut kalian tuh siapa sih yang tokoh-tokoh yang sangat bermakna dalam bercerita itu? Yang paling berkesan menurut kalian? Kalau dari saya sendiri sih tokoh Kinan. Kinan ya, Ya. seorang Kinan ya. Kinan itu dia perempuan, tapi dalam notabene Indonesia yang masih banyak mengandung patriarki dan belum kesetaraan gender, dia tuh mau menyuarakan suaranya, mau ya pokoknya kritis terhadap pemerintah gitu. Jadi itu menurut saya berkesan banget gitu. Iya, kalau menurut saya sosok Kinan itu tuh di antara yang lainnya tuh apa ya, kayak lebih lebih mencolok gitu loh dia. Kalau si ada nggak? Tetap tokoh utama sih. Nah, Laut ya. Laut Oh, sih. dari tokoh utama. Oh ya. Emang semuanya kalau menurut saya ya cukup berdampak sih Iya. dalam cerita itu tuh. eh itu kan udah anu ya, ibaratnya dari tokohnya. Kalau dari apa sisi pelajarannya apa sih yang bisa didapat dari novel Laut Bercerita ini dari kalian? Kalau dari saya sisinya yang pasti yaitu tadi, eh, kenapa Indonesia ini selalu terongrong oleh kemiskinan, kebodohan, pendidikan kurang atau segala macam. Itu ya pertama ya karena memang rakyatnya tuh kurang membaca buku. Beda sekali hal yang dicontohkan oleh para aktivis-aktivis. Mereka tuh rajin baca buku, mengaji, mendiskusikan. Jadi mereka tuh berkritis, tahu keadaan sekitar gimana. Nah itulah. Tapi memang kalau dilihat-lihat ya emang tingkat literasi di Indonesia ini ya menurut saya tinggi, lebih tinggi bahkan dari Jepang ya. Pertama apa itu? Mas? Literasi. Rahasia apa? Literasi, baca komen TikTok. Oh ya, komen TikTok ya, baca komen TikTok ya. Kalau si Adan apa? Eh, Ditangkap dari novel ini. Sebenarnya yang disampaikan si itu udah paling benar sih. Cuman yang saya tangkap ya, jangan pernah takut untuk menyuarakan keadilan. Nah, Iya, bener, paling bener ini. Jangan takut menyuarakan keadilan dan tetap berjuang demi negara kita ini sebenarnya. Ya, Tapi resiko. kalau bukan kita lagi ya siapa gitu. Soalnya tuh kalau menurut saya ya kalau suatu negara itu pengen maju, ya seorang pemimpin itu harus berpihak kepada masyarakatnya. Ya. Menurut saya.
Iya kan? Seperti kutipan itu, DPRD hanya menampung suara rakyat. Nah iya, tapi kan kalau menurut saya sih kutipan itu tuh kayak sebuah hanya apa ya? Ya sebuah tulisan saja, tidak ada, nggak ada wujud nyatanya kalau menurut saya. Hanya menampung tapi tidak menyalurkan. Nah, itu dia. Aman kan Mas ya? Aman gak sih Mas kayak gini? Aman. Aman ya? Kalau seumpamanya umpamanya kita besok ya hilang nggak ada namanya ya, nanti pasti ada yang buat novel kok. Setidaknya kita udah berani menyuarakan. Iya, benar banget. Berarti kalau laut bercerita ini ya, kalau untuk zaman sekarang tuh ya apa cukup relevan lah ya untuk dibaca, Kalau menurut saya sangat amat relevan. sangat amat relevan. Kalau yang nih, yang Cikido apa baca satunya ini, Jadi gimana? kalau ini cerita tentang tahun 1600 dan 1700-an tentang budak yang dibawa dari Kepulauan Banda, Iya. terus tentang bagaimana sistem-sistem pemerintah itu berlaku tidak adil pada saat pengadilannya. Oh iya. Ya satu sih masalahnya sebenarnya uang. Oh, berarti uang itu kunci yang Wah Ya, ya. kan lu punya uang, lu punya perasaan. Sebenarnya kalau ada quotes Jawa adalah kunci itu salah. Itu salah. Yang benar adalah uang adalah kunci. Aduh. karena dengan uang pun masalah sebesar apapun bisa dibungkam. Nah, Ya. itu. Emang kalau sebenarnya tuh uang tuh bukan segalanya, tapi memang segalanya itu kayaknya tuh sekarang Iya, itu. ya mungkin cukup ini ya setelah yang kita bahas. Kalau soal sejarah tuh ya agak-agak ngeri kan. Emang nggak ada habis-habisnya juga. Nggak ada habisnya kalau bahas sejarah gitu, ya kan. Apalagi yang notabene sejarah Indonesia ini yang sangat-sangat apa ya? Kalau menurut saya mencekam lah. Nah. Banyak sejarah yang ya gitu lah. Ya. Sendirian. Ya mungkin ini saja dari Basnas yang dapat kita bedah dari novel-novel sejarah hari ini. Saksikan terus channel kita, tetap di Basnas. Jangan lupa baca buku nih bro. Baca ya, dibaca. Terus.